Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 29, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan Keluaran 36 ayat 1. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalil dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan Keluaran 36 ayat 1. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pekerjaan yang selesai dengan baik. Akan menerima ucapan, "Baik sekali pekerjaanmu," dari Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Para Pekerja yang Baik, Kisah Inspiratif. Di awal pernikahan kami,
Saya dan istri berusaha memasang kertas dinding di apartemen kami yang suram di Chicago. Kami dapat menyelesaikan pekerjaan itu, meskipun mengalami kesulitan. Saya bahkan pernah harus menyingkirkan kertas dinding yang tidak terpasang rapi, lalu pergi ke toko untuk membeli kertas lagi. Saya pun mulai menghargai seseorang yang dapat melakukan pekerjaan seperti memasang kertas dinding dengan terampil. Saya kagum melihat seorang tukang kayu yang membuat barang-barang dengan tepat tanpa mengukur berulang kali. Saya mengagumi sopir truk yang dengan lihai memundurkan truk besarnya memasuki ruang sempit dengan mudah. Padahal saya kesulitan ketika mengundurkan trailer kecil di pelataran garasi yang lebarnya 4,8 meter. Saya angkat topi kepada tukang pipa yang begitu mudah dan tanpa mengeluh memasang pemanas air di tempat sempit, yang tampaknya tidak terjangkau. Terutama ketika saya teringat keputusasaan saya ketika memasang penyaring air sederhana. Kita membaca ayat kitab suci hari ini tentang para ahli rancang dan ahli tenun yang membantu membangun kemah suci. Amsal 22 ayat 29 mengatakan, "Orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja." Dan Paulus menulis, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kolose 3 ayat 23. Allah senang dengan pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Dia menghargai para pekerja yang baik. Kita pun seharusnya menjadi pekerja yang baik. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam New American Standard Bible, dikatakan, "Do you see a man skilled in his work?" Ternyata Alkitab sama sekali tidak menyangkal bahwa skill, keahlian, merupakan salah satu penentu kemenangan kita. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, Allah menggunakan orang-orang yang ahli, skillful men, untuk membangun kemah suci dan bait Allah. Bahkan tentang Daud, Alkitab pernah mencatat, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mazmur 78 ayat 72. Di dalam bahasa Inggris, ayat ini berbunyi, "And David severed them with integrity of heart, with skillful hands he led them." Hati seseorang membuatnya berkenan kepada Allah, sedangkan keahliannya membuat ia berkenan di hati manusia. Kebesaran kita ditentukan oleh hati kita, kemajuan kita ditentukan oleh cara berpikir kita, produktivitas kita ditentukan oleh keahlian kita. Dan waktu Tuhan melimpahkan anugerah-Nya, maka kita akan diangkat menjadi seorang pemimpin yang mempengaruhi dunia ini. Jangan puas jika hari ini kita hanya terinspirasi oleh kehidupan orang lain. Pastikan bahwa suatu hari kelak, akan banyak orang yang terinspirasi oleh kehidupan kita. Saya memiliki sebuah mimpi, bahwa suatu hari nanti saya akan berdiri di hadapan para pemimpin. Karena itu, inilah waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Berlatih merupakan proses mengubah kemampuan, ability, menjadi keahlian, skill. Pemimpin merupakan penjaga budaya di area kepemimpinannya, negara, suku bangsa, organisasi, gereja. Waktu kita mampu menginspirasi para pemimpin dan membantu mereka untuk berubah, maka kita memiliki kapasitas untuk mengubah budaya sebuah negara, suku bangsa,
organisasi atau gereja. Saya tahu, jika saya membangun pola pikir dan mentalitas para pemimpin generasi ini, maka saya sebenarnya sedang membangun pola pikir dan mentalitas generasi ini. Untuk yang satu ini, sikap malu-malu sudah tidak diperlukan lagi. Ada banyak orang menuntut yang terbaik, tapi keberatan memberi yang terbaik. Ini menjadi kebiasaan kebanyakan manusia, termasuk pula di antara orang-orang percaya. Orang-orang seperti ini gemar mengisi hidup dengan keluhan, protes atau komplain dan pikiran-pikiran atau kata-kata negatif. Ingin karir meningkat tapi malas-malasan. Ingin gaji besar tapi kerja asal-asalan. Ingin jabatan tetapi tidak memiliki track record bagus. Ingin diperhatikan atau dipromosikan orang, tetapi tidak satu pun hasil yang bisa diandalkan. Ada memang orang-orang seperti ini yang bisa menduduki posisi-posisi tinggi, tapi itu bukanlah dari ukuran kemampuan dan kepantasan, melainkan biasanya dari hubungan kolusi, koneksi atau juga lewat suap-menyuap. Apa kata Alkitab akan hal ini? Siapa yang, menurut firman Tuhan, pantas untuk berdiri pada posisi-posisi tinggi? Orang yang cakap adalah orang yang tidak menyerah, berhenti atau mundur di tengah jalan dari apa yang telah ia mulai lakukan. Orang yang cakap punya keahlian sendiri dan rajin. Orang yang cakap tidak suka malas-malasan tapi rajin dalam bekerja. Mereka cekatan, serius dan punya mental pejuang. Seorang yang cakap tidak mengeluh atas pekerjaan yang berat dan banyak, tetapi melihatnya sebagai tantangan untuk meningkat, belajar dan memberi hasil terbaik. Orang yang cakap juga tidak mencari-cari alasan apabila keliru dalam melakukan sesuatu. Sebaliknya, mereka akan melakukan perbaikan hingga menghasilkan sesuatu secara maksimal. Sudahkah Anda memberikan performance yang terbaik dalam pekerjaan, karir, studi atau aspek-aspek lain dalam kehidupan seperti untuk keluarga misalnya? Atau sudahkah Anda peduli akan pentingnya sebuah kecakapan? Maukah Anda terus melatih diri agar terus meningkat? Ingatlah bahwa Tuhan akan selalu siap memperbesar kapasitas dari orang-orang yang cakap di bidangnya masing-masing. Keberhasilan merupakan bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan, dan itu akan bisa dicapai apabila kita mau menghargai segala talenta yang diberikan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempergunakannya dengan baik dalam pekerjaan kita. Ada masa depan yang indah penuh dengan keberhasilan bagi kita semua. Dan itu semua akan bisa dicapai apabila kita mau mempergunakan apa yang telah diberikan Tuhan sebagai sebuah keistimewaan dalam diri kita dengan serius. Biar sesulit apapun bersaing di dunia pekerjaan, bahkan ketika mencari kerja menjadi sesuatu yang sangat berat, ketika cara-cara dunia terlihat seakan menghambat orang yang berjuang dengan jujur, bersih dan sungguh-sungguh, satu hal yang tidak akan pernah bisa dipungkiri adalah bahwa orang yang cakap akan selalu berdiri di hadapan raja-raja. Buktikanlah sekarang juga. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.